Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha suci lagi maha tinggi atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang kita cintai ini, Makassar Mualaf Center Indonesia, Pusat Makassar ya. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin yang telah mengajarkan kesempurnaan sebuah syariat dan juga tauhid yang sudah diajarkan para nabi, yang kemudian kita jadikan sebagai acuan di dalam kehidupan keberagamaan kita selaku umat Islam. Yang terhormat penasihat sekaligus pembina Makassar Mualaf Center Indonesia dan juga manajemen serta pengurus-pengurus inti lainnya termasuk Bu Haji yang saya hormati pula. Hari ini alhamdulillah Allah lagi-lagi memberikan petunjuk ya, membuktikan kebenarannya bahwa hidayah itu akan datang kepada siapapun yang dikehendaki oleh beliau. Tentu hidayah ini didatangkan kepada orang-orang yang ingin mencari kebenaran, karena hidayah itu adalah hak setiap insan manusia. Untuk mendapatkan hidayah itu adalah hak dari Allah terhadap hambanya. Nah, pada sore hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa menurut saya, karena beliau dari proses pencarian kebenaran sehingga bisa menemukan Islam sebagai dinul, sebagai jalan ya, sebagai hudan, sebagai petunjuk menuju kepada Allah sebagaimana yang dipesankan oleh para nabi. Beliau ini kalau nggak salah dari Katolik ya, dari Protestan. Beliau dari Protestan sebelumnya, kemudian melalui proses belajar dia menemukan bahwa sebenarnya pengikut Yesus itu adalah Muslim. Karena yang dikatakan Muslim adalah yang taat berserah diri kepada perintah Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin datang ke atas muka bumi ini secara wujud, menyatakan perintah dan larangannya. Oleh karena itu, Tuhan mengutus para utusan. Utusan inilah yang kemudian mengajarkan kepada umatnya seperti apa mereka berlaku dalam kehidupannya sehingga bisa sampai kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus artinya melalui ajarannya. Nah, Yesus ini adalah jalan. Dia adalah jalan. Dia bukan tujuan. Yang dikatakan tujuan adalah arah di mana jalan itu ditunjukkan. Jadi ketika para nabi datang membawa rambu-rambu. Ingin selamat, ikuti rambu-rambu. Kapan melanggar rambu-rambu, tentu akan terjerumus. Nah, saya kira itu sebagai pengantar saya pada sore hari ini, para sahabat-sahabat sekalian. Mungkin dari Bapak Ibu termasuk ruang ketika ada ingin ditanyakan kepada adik kita, ini anak saya ya. Beliau saya angkat sebagai anak saya karena beliau umurnya baru 19 tahun dan beliau di sini tidak ada keluarga selain kita semua. Jadi dia buang dirinya untuk supaya dia ini bisa hidup di tengah-tengah kita selaku umat Muslim. Berarti begitu dia bersyahadat, beliau adalah darah daging kita. Dia adalah saudara kita. Umat Islam itu ibarat satu tubuh. Satu yang sakit, maka sakit semua. Jadi apapun nanti keluh kesahnya beliau, dia meninggalkan orang tuanya, dia meninggalkan sanak familinya demi untuk iman. Kita hargai itu. Kita hargai itu. Sedikit saya gambarkan bahwa beliau ini juga aktivis. Beliau aktivis gereja. Beliau juga adalah misionaris ya. Yang mana ya kita tentu tahu misionaris itu berarti dia bukan Katolik biasa. Dia bukan Protestan biasa.
Dia adalah Protestan yang taat kepada rumusan-rumusan gereja yang dia taat, yang dia tempati mengabdi. Dia adalah pelayan di tempat dia, dan hidayah itu datang. Dia ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, yaitu menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada perintah para nabi. Ya, mungkin waktu ini saya persilakan sebelum beliau bersyahadat, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Ustaz Alwan. Mungkin kita bincang-bincang aja dulu supaya sebagai persaksian bahwa beliau ini tidak main-main. Karena banyak yang ada di luar sana ngaku mu'alaf, padahal muslim dari sejak lahir. Ada yang mengaku murtad, padahal Kristen dari sejak lahir. Ada juga yang mengaku mu'alaf, sementara dia ternyata masih imannya masih Kristen. Ada juga yang mengaku Kristen, tapi ternyata dia adalah muslim. Banyak yang ditemukan begitu. Ngaku mu'alaf, tapi ternyata ujung-ujungnya dia muslim dari lahir, karena punya misi tertentu. Nah, karena itulah mungkin supaya kita yakin sebagai saksi di hadapan Allah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni'amahu wa liqa'atu majidah. Yang pertama sebelum saya bertanya, mungkin ini adalah momen di mana kita harus kembali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah, karena saya bahwasanya hidayah itu memang murni milik Allah. Wa may yahdihillahu fala mudilla lah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada yang bisa memberi hidayah padanya. Jadi murni hidayah ini anugerah hadiah kepada seseorang yang istilahnya dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya mau tanya, kalau dari saya sendiri pribadi penasaran. Pertama itu berapa lama sih sebenarnya keinginan untuk memeluk Islam itu, apakah sudah sejak lama terus baru terrealisasi sekarang ataukah baru-baru saja? Yang kedua, apa dasar adik sehingga memutuskan atau menganggap bahwasanya Islam adalah jalan yang terbaik yang adik ambil menjadi bagian dari kehidupan adik ini? Jadi pertanyaan pertama menyinggung tentang berapa lama? Iya, sudah sejak kapan perasaan untuk? Kalau berapa lama mungkin terhitung sejak tahun 2017 sampai sekarang itu mungkin 3-4 tahun. Jadi Bapak maksud di sini alasan ya? Iya. Alasan. Mungkin pertama kali ya waktu itu ketika masih muda, masih nakal-nakalnya saya, masih belum dewasa, masih mencari-cari jati diri juga. Awalnya saya tertarik dengan Islam itu karena lecehan dari setiap orang yang mengatasnamakan Islam itu agama pemegang pedang, agama keras, teroris, agama yang onar lah, tidak betul. Iya, seiring waktu pikiran apa sih yang sebenarnya disebut orang agama teroris ini, apa sih dibalik semua ini? Karena dibilang teroris tapi penganutnya banyak. Di sini ada kejanggalan yang membuat saya penasaran. Kemudian selain daripada perkataan orang-orang di luar sana, bahkan dari ibu saya, dari dalam gereja, Islam itu memang sangat dilecehkan, dibenci. Ibu saya termasuk orang yang fanatik terhadap Islam. Fanatik terhadap Protestan. Fanatik terhadap Islam. Fanatik terhadap Ibunya, ibu saya. Fanatik dalam arti kata Pembenci. Fanatik di dalam membenci. Iya. Ekstrim ya, Sangat bencinya ekstrim. ya. Tidak suka.
Kemudian dari perkataan ibu saya yang seperti itu, lanjut lagi, saya berpikir begini, ketika saya gereja, kenapa Islam juga yang seharusnya tidak diolok-olokkan di dalam gereja, tapi malah diolok-olokkan. Seharusnya menurut saya agama itu tidak harus diperlakukan seperti ini. Gereja itu tempat yang suci. Di sini hati saya udah mulai, ada apa kok sampai pendeta bahkan ibu saya sangat membenci Islam. Walaupun ibu saya seperti itu, bukan berarti juga saya mengikuti jejaknya. Di sini keadaannya ibaratnya mencari jati diri. Saya juga mencari Islam. Ada apa di balik cibir-cibir mereka yang menghina Islam. Mulai pelan-pelan dari saya bertanya dengan teman saya mengulik dari sosial media, saya langsung menuju ke masjid untuk bertanya kepada Ustaz. Saya mengikuti pengajian. Di situ saya temukan, oh ternyata perkataan mereka itu omong kosong, bullshit. Islam sebenarnya itu seperti jauh sekali yang dibicarakan mereka. Teroris lah, inilah itulah. Kenapa agama sebaik ini bisa dilecehkan seperti itu? Ini pertama kejanggalan di hati saya. Rasa saya, oke, mungkin ibu saya fanatik, tapi saya tidak seperti itu. Saya malah lambat laun hati saya malah tertuju pada Islam. Saya merasakan ini agama lebih suci dari agama saya. Jika saya melihat teman saya sholat 5 kali dalam sehari, oh saya hanya seminggu sekali. Itulah yang saya sebut ini suci. Agamanya lebih suci dari agama saya. Tercermin dari umatnya yang menyembah sesembahannya. Kemudian di situ saya sudah mulai mengulik. Saya temukan apa yang benar di baliknya, faktanya. Semakin saya tertarik ke dalam, semakin saya masuk, oh saya belajar Islam itu agama yang luar biasa. Dia mempunyai hukum yang adil. Cinta kasih yang disebut di gereja tidak punya cinta kasih, sangat berbanding terbalik. Saya menemukan cinta kasih di dalamnya, persaudaraannya yang luar biasa, hukum-hukumnya, kemudian juga cara menyembahnya yang tidak sembarangan, bukan membandingkan, tetapi di gereja atau mungkin di tempat ibadah lain seperti yang saya datangi sebelumnya, biara, terus ada gereja, ada tempat Will mungkin saya waktu itu sempat datang. Gak masuk di hati saya, tapi ketika saya masuk ke dalam musola, rasanya itu kayak inilah yang pas gitu. Ada yang berbeda ya? Ada yang berbeda. Di situ rasa cinta saya mulai timbul, Pak. Saya lebih tertarik. Saya makin masuk. Saya mulai menjamah Al-Quran. Isinya ada kesamaan dengan Alkitab. Hanya saja jika benar-benar diperhatikan sama isinya ini berbeda sekali. Walaupun ada secuil dua cuil yang mirip dengan Al-Quran, tapi perbedaannya itu bagaikan bumi dan langit. Oh, ini kitab bukan sembarangan buku. Lambat laun saya berkembang di dalam gereja juga. Bukan hanya berkembang dalam belajar Islam, saya berkembang juga dalam gereja dalam artian saya mengikuti alurnya. Saya diajarkan sebagai misionaris.
saya dilatih untuk mengkristenkan, untuk menarik orang menduduki agama saya, untuk menyebarluaskan apa itu Kristen ke sekolah-sekolah, ke area rumah saya, bukan hanya ke sekolah saya sendiri, tapi keluar juga. Melalui ibadah Natal kita menarik-narik. Apa istilahnya, menjalankan amanat agung ya? Amanat agung mungkin lebih ke arah, ada disuruh, ada ditulis di dalam Alkitab, jadikanlah semua bangsa itu muridku, utuslah mereka dan baptislah dalam namaku. Itu jadi pedoman kami. Jadi ketika itu kami menarik, di situ juga ada kejanggalan dalam hati saya. Karena ketika saya belajar menjadi misionaris, apa yang saya pelajari seperti, oh, kok yang saya pelajari ini sangat buruk, seperti itu. Jadi ibaratnya saya belajar Kristen, makin masuk ke Islam, tidak puas. Saya menemukan kepuasan ada di dalam Islam, keindahan. Semakin masuk saya ke dalam, sampai ada namanya waktu itu baptis Roh Kudus. Jadi bukan hanya baptis selam, baptis percik, ada juga di ujung dari misionaris kami, pelatihan misionaris kami, itu namanya baptis Roh Kudus. Jadi satu malam itu kami benar-benar dilatih untuk kebanjiran Roh Kudus namanya. Berkata-kata dalam hal lain, dalam bahasa lain. Bahasa roh ya. Bahasa roh, betul sekali. Nah,